Kami minta harus diurus sampai harapan kami bisa duduk sama-sama tanda tangan kesepakatan. Karena kalau tidak ada tanda tangan di atas meterai, kami ragu. Hari ini bilang sekretariat, 5 tahun kemudian barang itu berdiri. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman untuk melihat sebuah kejadian seringkali yang dialami oleh umat Kristiani di Indonesia. Gereja ditolak, gereja dibubarkan, bahkan ibadah yang sedang berlangsung dibubarkan oleh oknum agama Islam tertentu. Nah, pada kali ini dihebohkan di mana orang Kristen melakukan hal yang sama. Orang Kristen menolak pembangunan pesantren Islam yang ada di Papua. Pendeta langsung turun tangan untuk melakukan aksi penolakan. Oleh karena saudara, seperti apa cuplikan videonya? Yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham untuk mengetahui informasinya. Inilah dia videonya yang berikut ini. Karena
lagi. Hari ini kami anak-anak datang tengah-tengah rumah orang. Hari di mana umat Tuhan beribadah, apakah itu hari kerja? Sehingga PJ Gubernur datang dan meletakkan batu pertama untuk pembangunan pesantren. Apa yang telah dibuatnya? Dia menilai, dia juga yang harus mengakhiri. Sehingga tidak ada pembangunan pesantren di Jaya Agni Yantras. Itu yang 24 jam 7.30 pada saat umat Tuhan sedang beribadah, sehingga itu yang menjadi pembangunan pesantren di atas tanah Papua ini. Kami kira pembangunan pesantren ini sudah banyak di atas tanah Papua ini. Yang lain bisa menyesuaikan saja. Apalagi kalau dilihat kondisi, situasi, lingkungan, kalau tidak cocok jangan dipaksakan. Di Jaya Asri itu tidak cocok. Jalan pas di jalan raya itu ada tiang listrik di depan itu jalan raya. Kita mau dibangun pesantren. Dan situasi mobilisasi masyarakat keluar masuk itu juga tidak mendukung. Sehingga peristiwa yang sudah terjadi ini kami mau datang. Karena kami lihat pesantren ini sudah banyak, bisa menyesuaikan saja. Seperti kami, YPK yang ada nih, anak-anak kami sesuaikan saja YPK yang ada. Kami tidak bikin lebih daripada yang lain. Haleluya! Jadi orang Kristen beribadah saja diusir di luar sana. Di Papua ini yang selalu berikan ruang terus. Kami pegang Pancasila itu, tapi di luar sana kontra pegang Pancasila. Jadi kami dari apa yang sudah kami lihat, kaji, itu sudah sebenarnya tidak cocok, tapi dipaksakan. Bahkan dilakukan Bapak PJ Gubernur itu lakukan hari Minggu, hari umat Tuhan beribadah jam 7.30. Jadi kami mohon, ya mungkin kami berikan waktu untuk Bapak PJ, silakan. Berdasarkan undangan yang saya tidak ada undangan. Tapi saya lihat undangan itu jam 9. Saya datang setengah 9:30, peletakan batu sudah terjadi. Seperti itu. Padahal di undangan jam 9. Ya, sehingga kami datang. Kemudian kami semua ada orang-orang Jaya Asri ini tidak pernah ada apa. Kulo nuwun kah. Mulai dari tahun 2023 kasih naik spanduk itu terada bilang sampai gitu apa aksi baru bilang kita saudara baru langsung saudara hari ini sampai yang tidak pernah tegur juga langsung tegur saudara begini Anton ya oke. Kami menolak peletakan batu pertama karena kalau bapak-bapak dan Jaya Asri di sebelah masjid persis itu cuma 2 rumah yang dibeli untuk bikin pesantren 7 tingkat 7 lantai, tidak ada lapangan upacara, tidak ada lapangan untuk bermain, dan di sini tidak akan ada pesantren. Pesantren itu harus tanah besar. Jadi di sini cuma sekretariat. Dalam 1 menit berubah. Kemudian berita berikut lagi kami cuma bikin SD. SD saya pemerhati anak, saya guru sekolah minggu, dan saya betul-betul memperhatikan pendidikan dan juga perhatikan anak. Kalau memang perhatian anak, kalau tidak ada tempat untuk bermain, anak harus bermain. Bermain adalah dia punya hidup. Dan kalau tidak ada tempat bermain, itu mau bikin generasi sakit, gangguan jiwa, silakan bikin di tempat sendiri. 20 tahun lebih, kita dengan gereja dan masjid duduk sama-sama. Tapi hari ini ada yang mau berdiri dan injak. Begitu, kita juga bisa berdiri. Jadi hari ini kami datang, kami bawa kami punya hati yang susah ini. Bapak-bapak dorang tolong. Terus, ya kami minta harus diurus sampai harapan kami. Kami bisa duduk sama-sama tanda tangan kesepakatan. Karena kalau tidak ada tanda tangan di atas meterai, kami ragu. Hari ini bilang sekretariat, 5 tahun kemudian barang itu berdiri. Ini pengalaman. Jadi kami seluka, kami tidak punya apa-apa, itu sebabnya kami datang. Minta Bapak dengan Mama, tolong kami, tolong,
soal kita ini, saya pelaksana tugas setelah dalam Papua di Jawaromin dan Dinas Luar Jakarta. DPR Republik Indonesia Papua ini dari Januari adalah 17 sampai Januari ini lanjut pemilihan. Saat ini bagi KK semua ini Bapak Polisi, kami jaga kantor. Aspirasi yang sampaikan itu betul dan pas. Kalau yang sampaikan yang letakkan PJ Gubernur, maka kami kaki tangan Bapak PJ Gubernur. Kami akan laporkan, saya lapor kepada Ibu Sekwan, Bapak Ketua DPR hasil ini. Jadi jawaban nanti sesuai dengan permohonan ini, di apa ini tulisan-tulisan ini. Ya. Nanti DPR akan DPR akan menyampaikan. Pekerjaan Tuhan, terima kasih Ibu Pendeta yang sudah sampaikan luar biasa aspirasi ini semua. Jadi tulisan ini, kalau ada yang bawa tulisan dalam bentuk kertas, kasih saya. Saya mau cari PJ Gubernur, saya mau kasih. Dalam kapasitas sebagai pelaksana tugas, DPR akan ambil keputusan sesuai dengan perbedaan jemaat Tuhan pekerja Allah, umat Tuhan di tanah yang mewakili telah datang di gedung DPR menyambut aspirasi rakyat Papua ini. Ya. Jadi itu yang harus sampaikan. Kaitan dengan pertemuan tidak bisa karena DPR yang ini tidak ada. Boleh menyampaikan lagi. Ya, boleh menyampaikan lagi. Ini pekerjaan Tuhan. Ya, untuk tanah Papua. Ini jadi akan sampaikan lagi. Sebab sekarang ini sebab pejabat tidak ada, kami ini sama wakili jaga kantor besar ini, gedung besar ini. Jadi saya mungkin sampaikan itu. Cuma yang tadi tulisan itu kasih pada saya supaya saya tinggal laporan kepada pimpinan DPR, pekerja Karma dan majelis jemaat, umat Tuhan, tua-tua gereja. Terima kasih. Tuhan yang sudah memberkati. Kami akan salurkan sesuai tujuan yang mulia ini di hadapan di tanah ini. Terima kasih. Kondisi kantor ini, rumah rakyat ini, kita datang ke rumah rakyat. Kita akan sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, kami juga minta terima kasih Bapak Kasat. Bapak Kasat ini luar biasa. Apa melakukan aksi damai itu kita menyusahkan orang lain. Karena ketika kita demonstrasi ada hak orang lain juga yang kita langgar. Jadi kita sama-sama jaga hak asasi manusia. Kebebasan beribadah adalah hak semua orang, tapi ada aturan mainnya. Nah, karena Bapak pejabat gubernur sudah melanggar aturan yang mestinya menjadi contoh. Pejabat publik adalah pelayan publik. Harus contoh. Kalau pemerintah tidak bisa, pemerintah tidak bisa laksanakan aturan, bagaimana rakyat jelata bisa laksanakan aturan? Hari Minggu adalah ibadah, ada hari kantor yang lainnya. Kecuali apa? Jadi kami ada aturan. Kemudian pada saat pondok pesantren itu Santosan ini kami serahkan ke rumah rakyat. Tadinya kami mau ke kantor MRP, kami bilang MRP tidak punya kewenangan konstitusional yang diberikan oleh undang-undang otonomik untuk memanggil gubernur. Yang diberikan oleh undang-undang negara Republik Indonesia adalah DPR. DPR yang punya kewenangan konstitusional. MRP Majelis Representasi Kultural hanya melindungi hak orang asli Papua, hak budayanya, hak hidupnya. Jadi kami datang, kami tidak mau salah datang. Nanti datang itu kalian salah kamar, bukan kami. Kalian datang jangan ke ini apa ini salah kamar. Kami mau ke DPR Kota Jayapura karena ini wilayah administrasi Kota Jayapura. Wah, yang melakukan nanti pelaku ada juga Bapak. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, lagunya juga ada. Jadi kalau memang Bapak PJ yang mau mulai, dia yang mengakhiri sama-sama walaupun di Ambon sana udah bakal lain. Tapi di sini udah kandang heran. Di kampung udah bakal lain aja Papua udah damai. Ya, semua orang Madura bisa jualan di sini soto Lamongan aman. Karena satu kata Injil. Injil ini kekuatan Allah, kekuatan Elohim, Yahweh yang harus kami datang bukan mau unjuk kekuatan bahwa kami umat Tuhan mayoritas. Kami sedikit yang datang karena kami tahu bahwa kami Tuhan lebih kuat. Kami mau datang hari ini Bapak Sekwan, kami mau demonstrasikan kuasa Tuhan. Tahta Tuhan ada di tanah ini. Jangan buat Tuhan Yesus tersinggung. Jaga Tuhan Yesus berkuasa. Ya, itu yang langsung kami serahkan kepada yang mengambil keputusan dan penyampaian pada gubernur ada semua tidak ada. Ya.
Ya, dan nama DPR Provinsi Papua itu dari ketua sampai anggota tidak ada. Jadi saya mewakili Sekuan, saya terima. Jadi tidak boleh ada segmen salah kamar, salah tempat, tidak ada. Betul sudah. Kami sampaikan karena aspirasinya sampaikan oleh wakil rakyat. Ya, tadi sudah bilang nanti wali kota tidak. Ya memang itu bukan wali kota di sini. Karena PD yang menetapkan, jadi betul. Jadi serahkan saja. Yang tidak menyangka imannya, dia punya tanggung jawab iman, sekalipun pakai baju negara apapun, tapi dia punya tanggung jawab berdiri sebagai anak Tuhan. Kita doakan dia, kita minta bahwa beberapa pendeta datang sebelum kita serahkan aspirasi. Kita menjadi Ibu Pendeta Esther bisa berdoa, tapi kita kelarin ke korlap karena kita akan serahkan. Kita doakan Bapak Sekuan dengan Bapak Kapolres Jayapura. Bapak nanti jadi Kapolres, ini pendeta. Kami rakyat kecil. Begitu. Jadi Bapak kasih jawaban kapan kita bisa datang. Terima kasih. Berhadapan dengan Presiden. Kalau di apa? Ya. Karena ini kita orni Bapak, orni. Iya. Kalau dengan anggota dewan kita tidak bisa bertemu dengan yang seperti ini, kita bisa menghadapi Pak Presiden. Pasti Pak Presiden tahu apa hati kita. Jadi kalau presiden itu kita begitu aduh kota lebih gila. Ini kan terlalu lebih kasar mengadakan sistem di lapangan. Jadi sudah sampaikan pas sudah. Jadi tidak usah lagi begini ini tidak usah. Tinggal para pejabat, anggota dewan, ketua DPR, ketua wakil, ketua 1-2 yang ada, lah kita akan sampaikan sama-sama. Ya. Ya, itu. Jadi Yesus dalam kitab yang terbuka. Siapa manusia yang bisa menantang Tuhan silakan maju. Ya. Jadi tanah ini peradaban ada hari ini dibuka oleh Injil Kristus 1855 di Mansinam dengan nama Tuhan, dengan nama Yahweh Elohim Israel. Kami injak tanah ini. Tanah ini sudah disegel dengan nama Tuhan. Jadi kami datang hanya mau serahkan kepada Tuhan. Bapak-bapak ini kan manusia biasa, sama seperti kita. Jangan gantungkan nasib kita pada manusia biasa, gantungkan kepada Yahweh Elohim Israel. Bapak kita datang dan kita punya panji raja, bendera Kristus, bendera Tuhan yang hidup. Di tanah ini ada rajanya. Kalau Bapak pernah ke Jogja ada Sultan Raja Jawa. Bapak pernah ke Inggris ada Raja Inggris namanya Charles. Dia mama sudah meninggal, Elizabeth. Kalau Bapak ke Brunei ada Sultan Brunei Darussalam. Bapak ke firman Tuhan dari Yeremia, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29 ayat 7. Kita percaya kita tidak ketemu mereka, tapi kita sedang ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Ya, semua orang menjadi umat Tuhan. Nanti kalau udah mati, gereja yang kubur. Jadi tidak boleh kita takut, ya toh kita dengar apa yang menjadi nasihat dan petunjuk, karena Tuhan juga memakai pemerintah. Kita berdoa Allah yang menganugerahkan kehidupan ini. Kami percaya bahwa firman Tuhan hari ini dari Yeremia 29 ayat 7, hanya Tuhan yang memberkati kesejahteraan. Kami ketemu dengan Tuhan dalam setiap doa kami. Dan Tuhan mempercayakan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini untuk mendengar aspirasi. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati jalan hari ini. Para pemuda yang menyampaikan aspirasi itu di tanah ini bagi anak-anak kami. Terpujilah Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai dan memberkati seluruh orang-orang yang ada di kantor ini, yang duduk sebagai pegawai, bahkan sebagai anggota dewan, bahkan sampai di cleaning service. Tuhan memberkati, karena setiap minggu, setiap hari kami berdoa supaya mereka menjadi kekuatan. Anugerah dari Yesus Kristus menyertai dan memberkati. Mari kita melakukan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran
Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, kami sampaikan bahwa kita sebelum serahkan, kita minta kertas putih, Bapak tanda tangan di situ, Bapak tulis nama karena Bapak yang kasih jaminan besok kita tidak datang. Karena Bapak kita berjaya doa aja, Bapak bilang kita tidak datang, jadi pemerintah kita hargai Bapak sebagai anak negeri berdiri. Ini kita punya orang Papua, kulit hitam, rambut keriting. Kalau bukan dia bicara, siapa yang mau kamu dengar? Mari kita hargai dia. Tuhan pakai dia berdiri di sini. Jadi kita hormati Bapak. Sebenarnya besok kita mau datang. Tapi karena Bapak kita anak negeri, kalau kita tidak hormati Bapak, siapa mau hormati Bapak di tanah ini? Jadi kita anak negeri, kita hormati Bapak. Bapak nanti ada kertas. Bapak bilang, Bapak terus Bapak punya nama. Bapak sebagai jaminan bahwa besok kami tidak datang. Kami tunggu nanti undangan dari Bapak. Ya. Bapak punya nama dan nomor Bapak nanti Bapak tulis pasti. Bilang Korlap itu yang datang dari saya. Apa Pak Ketua ada tidak? Begitu. Oke. Jadi tidak ada undangan karena Imam itu bukan aparatur di sini ke undangan. Ya, ini warga jemaat. Mewakili saya umat Tuhan di tanah Bapak Ibu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng datang jadi demi Tuhan kita keluaran situ. Jadi ada apa-apa PP saja supaya jangan salah. Ya. Kita semua jadi Bapak Ibu yang jadi jaminan buat kita adalah Bapak Sekwan. Bapak Sekwan tulis tanggal, Bapak punya nama nih, tidak usah Bapak. Ya. Kemudian ya, nanti besok kita tidak datang ya Bapak Ibu. Besok tidak ada. Kita hargai pemerintah. Gereja dan pemerintah ini kerjasama supaya ada kedamaian di tanah ini. Ya, kita hargai Bapak punya serang. Besok mau datang kita bilang kita tunjukkan ini saja. Bapak sudah jaminan buat kita. Ya. Jangan datang. Kontak saya nomor ini. Ya, Bapak sudah tulis. Ya, oke, serahkan secara resmi ya. Ya. Ke gereja-gereja setelah dengar, tidak perlu kita hormati pemerintah ya. Biar pemerintah juga jalan, pemerintah kerjaan surga juga jalan. Ya. Kan yang ciptakan langit dan bumi. Dia lintas negara. Ya. Ya. Tulisan aduan pada Ketua DPR ini dia punya tuntunan dalam sini Bapak. Ya. Ya. Kami Ketua dan Korlap Anak Muda Mene di Tanah Papua menyerahkan aspirasi kita kepada Bapak Sekwan DPRP Provinsi Papua untuk melanjutkan kepada pimpinan dan menindaklanjuti untuk memanggil PJ Bupati untuk datang, PJ Gubernur, minta maaf, PJ Gubernur untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah PJ Gubernur perbuat. PJ Gubernur berkati. PJ juga anak Papua. Saya serahkan ini kalau kain putih nih, kain kafan Bapak. Kain putih ini kain kafan yang saya pakai. Jadi ada maksud di balik itu. Terima kasih. Saya akan sampaikan pada Ketua DPR, anggota Dewan Terhormat Provinsi Papua, sesuai dengan aspirasi supaya Ketua akan lanjutkan dengan tujuan yaitu Teman-teman, umat Kristiani di Indonesia seringkali mengalami intimidasi dan penolakan rumah ibadah, gereja, bahkan rumah doa. Bahkan baru-baru ini ada rumah doa yang digebuki oleh para oknum intoleran yang menganggap diri mereka paling punya power, punya kuasa di negara Indonesia ini. Bahkan ada seorang tokoh agama Islam yang mengatakan, di sini kami umat Islam yang mayoritas. Dia sangat bangga dan sangat besar suaranya. Ia mengungkapkan hal-hal yang sekonyol itu di bangsa ini. Memangnya bangsa ini adalah negara Islam, sehingga Anda berkata bahwa ini mayoritas. Jadi di pandangan manusia ini, ia menganggap bahwa di Indonesia ini adalah yang punya power, yang punya kuasa adalah agama Islam. Dan tidak boleh agama lain berada di tengah-tengah mereka, saudara. Nah, di dalam video itu ada kemungkinan yang kita bisa berikan kesimpulan, saudara. Ya, kemungkinan yang pertama, ini satu protes kepada pemerintah untuk menegakkan keadilan mengenai kebebasan beragama. Ya, satu protes terhadap pemerintah untuk menegakkan keadilan karena umat Kristiani di Indonesia tidak mendapatkan keadilan. Kalau rumah ibadah umat Kristiani ditolak, dibubarkan, lalu tidak viral, maka tidak ditangani oleh pihak berwajib.
Sesudah viral baru ditangani. Kalau tidak viral maka dianggap hal-hal yang biasa saja, saudara. Nah, itu kemungkinan yang pertama, suatu protes kepada pemerintah untuk menegakkan keadilan mengenai kebebasan umat beragama di Indonesia ini. Dan kemudian kemungkinan yang kedua, ini sebuah bentuk pembalasan dengan pengertian bahwa mengapa oknum umat muslim berani menolak, menggerebek, dan juga membubarkan ibadah umat Kristiani. Kenapa umat Kristiani tidak bisa juga melakukan hal yang sama? Jadi, teman-teman, ini sesuatu kritik yang mendasar terhadap pemerintah untuk melihat kejadian-kejadian ini. Karena mengapa, saudara? Ya, umat Kristiani di Indonesia mengalami intimidasi dan dijajah oleh oknum para intoleran di bangsa ini. Tetapi saya melihat pemerintah tidak tegas melakukan penindasan terhadap manusia-manusia para intoleran ini. Ya, saudara, pemerintah tidak tegas menangani kasus ini sebenarnya. 10 tahun Presiden Jokowi menjadi presiden di bangsa ini, tak kunjung menyelesaikan kasus ini. Janji tinggal janji. Ya. Menghimbau terus menghimbau. Kalau hanya himbau dan janji lalu tidak ada tindakan yang secara terang-terangan, yang secara nyata, maka itu omong kosong. Ya. Orang bisa berjanji, orang juga bisa menghimbau, ya. Tapi kalau tidak ada tindakan yang secara nyata, maka para oknum intoleran di bangsa ini semakin menjadi-jadi. Jokowi tidak tegas mencabut SKB 2 Menteri, sebab gara-gara SKB 2 Menteri ini, para intoleran bersembunyi di balik ini. Mereka melakukan aksi mereka untuk mengusir, menolak pembangunan rumah ibadah umat Kristiani dan menolak rumah doa umat Kristiani bersembunyi di balik SKB 2 Menteri ini. Sudah, ya sungguh miris terjadi di bangsa ini. Ya, sungguh miris. Saya terus bersuara dengan hal ini. Pemimpin bangsa ini sibuk mengurus negara lain. Jokowi sibuk mengutuk Israel. Jokowi sibuk membantu Palestina dalam hal kemanusiaan. Ya, tetapi umat Kristiani di Indonesia, di rumah sendiri, di negara sendiri mengalami aniaya dan dijajah oleh para oknum. Tidak memiliki iman yang mendasar, sehingga mereka ketakutan ketika ada umat agama lain di tengah-tengah mereka, saudara. Ada apa dengan pemerintah ini? Ada apa dengan Jokowi ini tidak kunjung menyelesaikan kasus ini? 10 tahun akan berakhir pemerintahannya, tidak ada sikap tegas terhadap para intoleran. Ini sungguh sangat menyedihkan, saudara. Ya, sungguh sangat menyedihkan. Di dalam kemungkinan tadi ada 2. Saya lebih setuju kemungkinan yang kedua adalah ini ada sebuah bentuk pembalasan dengan pengertian bahwa mengapa oknum umat muslim berani menolak pembangunan rumah ibadah dan membubarkan rumah ibadah yang sedang berlangsung dan membubarkan rumah doa, mengganggu ketertiban umat agama lain. Mengapa orang Kristen dan umat Kristiani tidak bisa melakukan hal yang sama? Bisa, karena kita di dalam naungan NKRI. Ya, oleh karena itu saya berharap kepada pemerintah dan kepada presiden dan pemimpin bangsa ini untuk tegas menindaklanjuti hal ini. Ya, untuk tegas mengambil langkah, terlebih mencabut SKB 2 Menteri. Sebab itu, saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Oleh karena itu berharap teman-teman memberikan komentar yang mengedukasi, yang bermanfaat. Kiranya komentar saudara, komentar yang membangun, komentar yang memberikan manfaat bagi kita semua. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.